Halo, selamat datang kembali di channel Agus Pratondo. Bersama saya, Sari. Di setiap sudut kota hingga ke pelosok desa, kita pasti pernah melihatnya. Sebuah kotak kecil, hitam putih, penuh pola misterius. Namanya QRIS. Bagi kebanyakan dari kita, ini hanyalah cara bayar yang lebih praktis. Cukup pindai, ketik PIN, selesai. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa arti kotak hitam putih ini bagi seseorang yang tidak bisa melihatnya? Hari ini, kita akan mengupas tuntas QRIS bukan hanya dari sisi teknologi dan angka pertumbuhannya yang fenomenal, tapi dari sudut pandang yang jarang tersentuh. Bagaimana kode visual ini justru menjadi mata baru bagi saudara-saudari kita penyandang disabilitas netra. Sebelum tahun 2019, lanskap pembayaran digital di Indonesia adalah sebuah rimba belantara. Setiap dompet digital punya kerajaannya sendiri, dengan kode QR-nya masing-masing. Terjadi perang kode QR di meja-meja kasir, membuat bingung pelanggan dan merepotkan pedagang. Bagi teman-teman tunanetra, tantangannya jauh lebih fundamental. Membayar dengan uang tunai adalah soal kepercayaan. Berharap kembalian yang diterima sudah benar. Berharap tidak ada yang memanfaatkan keadaan. Setiap transaksi adalah sebuah pertaruhan kecil. Lalu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia turun tangan. Tepat di hari kemerdekaan ke-74, sebuah standar lahir, namanya QRIS. Misinya sederhana namun revolusioner, satu kode untuk semua. Dan hasilnya benar-benar meledak. Dari hanya beberapa juta pedagang di awal pandemi, jumlahnya meroket hingga mencapai 38,1 juta pada kuartal pertama 2025, di mana lebih dari 90%-nya adalah UMKM. Nilai transaksinya siap-siap di tahun 2024 saja mencapai hampir 660 triliun rupiah. Ini bukan lagi sekedar alat untuk beli kopi, tapi sudah menjadi tulang punggung transaksi digital di negeri ini. Tapi angka hanyalah angka. Keajaiban sesungguhnya terletak pada bagaimana teknologi ini mengubah hidup. Mari kita bayangkan sejenak. Anda adalah seorang tunanetra. Anda ingin membeli secangkir kopi secara mandiri. Dulu, ini adalah proses yang penuh kecemasan. Sekarang, Anda cukup mengeluarkan ponsel. Dengan bantuan screen reader yang membacakan setiap menu di layar, Anda membuka aplikasi pembayaran. Anda mengetuk menu bayar. Kamera pun aktif. Anda tidak perlu melihat untuk mengarahkan kamera dengan presisi. Cukup arahkan ke area kasir. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Ponsel Anda tidak hanya memindai, tapi ia berbicara. Tiba-tiba, Anda tahu pasti kepada siapa Anda akan membayar. Tidak ada lagi keraguan. Anda memasukkan nominal dan ponsel akan mengkonfirmasinya kembali lewat suara. Otorisasi pembayaran pun cukup dengan sidik jari, aman dan pribadi. QRIS telah mengubah gambar menjadi suara, mengubah keraguan menjadi kepastian, memberikan kemandirian yang tak nilai. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank sekalipun, cukup dengan KTP dan nomor ponsel, mereka bisa mendaftar dompet digital, mengisi saldo tunai di puluhan ribu minimarket, dan langsung masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Minimarket di seluruh Nusantara, berkat QRIS dan mitranya, seketika berubah menjadi jaringan ATM yang ramah dan bersuara, tempat mereka bisa mengisi saldo atau bahkan menarik uang tunai. Kisah QRIS tidak berhenti di batas negara. Melalui inisiatif QRIS lintas batas, Indonesia kini terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Turis Indonesia bisa jajan di Bangkok dan bayarnya semudah seperti di Jakarta. Ini bukan cuma soal pariwisata. Ini adalah sebuah langkah diplomasi ekonomi digital yang cerdas, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS dan memperkuat posisi rupiah di kancah regional. Jadi, saat lain kali Anda melihat kotak hitam putih ini, ingatlah bahwa di baliknya ada lebih dari sekedar transaksi. Ada sebuah arsitektur teknologi yang kokoh, ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan yang terpenting, ada sebuah pintu menuju kemandirian bagi mereka yang paling membutuhkannya.
QRIS adalah bukti bahwa inovasi terbaik bukanlah yang paling rumit, tapi yang mampu merangkum semua orang tanpa terkecuali. Terima kasih sudah menonton. Saya Sari, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Agus Pratondo agar kita bisa terus mengupas teknologi yang benar-benar mengubah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.